Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astri Fitriyanti dengan NPM 212151056 dari kelas B Prodi Pendidikan Matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil. Nah, di sini saya akan membahas tentang hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai definisi matematika, kedua mengenai definisi belajar matematika, ketiga mengenai definisi pembelajaran matematika, keempat mengenai metode pembelajaran matematika, kelima mengenai langkah-langkah pembelajaran matematika, dan yang terakhir mengenai manfaat pembelajaran matematika. Nah, poin pertama yaitu mengenai definisi matematika menurut para ahli. Yang pertama ada pendapat dari Suarsono. Ia mengungkapkan bahwa matematika adalah ilmu yang memiliki sifat khas, yaitu objeknya bersifat abstrak, menggunakan lambang-lambang yang tidak banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan proses berpikir yang dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat. Kedua, ada pendapat dari James. Ia mengungkapkan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika, mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Dan yang terakhir ada pendapat dari Susilo. Ia mengungkapkan bahwa matematika bukanlah sekedar kumpulan angka, simbol, dan rumus yang tidak ada kaitannya dengan dunia nyata. Justru sebaliknya, matematika tumbuh dan berakar dari dunia nyata. Poin kedua mengenai definisi belajar matematika menurut para ahli. Di sini ada pendapat dari Brunner. Brunner mengungkapkan bahwa belajar matematika ialah belajar tentang konsep-konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika. Kedua, ada pendapat dari Robert Chen. Ia mengungkapkan bahwa belajar matematika harus didasarkan kepada pandangan bahwa tahap belajar yang lebih tinggi berdasarkan atas tahap belajar yang lebih rendah. Dan yang terakhir ada pendapat dari Kolb. Kolb mendefinisikan belajar matematika sebagai proses memperoleh pengetahuan yang diciptakan atau dilakukan oleh siswa itu sendiri melalui transformasi pengalaman individu siswa. Poin ketiga mengenai definisi pembelajaran matematika menurut para ahli. Yang pertama ada pendapat dari Ahmad Susanto. Menurut Ahmad Susanto, pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Kedua, ada pendapat dari Musetyo. Ia mengungkapkan bahwa pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Dan yang terakhir ada pendapat dari James. James mengungkapkan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah sangat banyak yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Poin selanjutnya mengenai metode pembelajaran matematika, yaitu yang pertama ada metode ceramah. Menurut Hasibuan dan Mujiono, metode ceramah adalah cara penyampaian bahan pelajaran dengan komunikasi lisan. Kedua, ada metode ekspositori. Metode ekspositori adalah metode pembelajaran yang digunakan dengan memberikan terlebih dahulu definisi, prinsip, dan konsep materi pelajaran, serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah. Ketiga, ada metode demonstrasi.
Metode demonstrasi adalah metode mengajarkan di mana guru atau orang lain yang sengaja diminta atau murid sendiri memperlihatkan kepada seluruh kelas suatu proses, misalnya proses pemakaian jangka. Dan yang terakhir ada metode permainan. Metode permainan adalah metode belajar dengan melakukan kegiatan yang menggembirakan yang dapat menunjang pencapaian tujuan instruksional matematika yang menyangkut aspek kognitif, psikomotorik, atau efektif. Poin selanjutnya yaitu mengenai manfaat pembelajaran matematika. Manfaat dari pembelajaran matematika yang pertama yaitu memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga bisa memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Kedua, meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga bisa menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, serta kemampuan siswa untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuannya. Ketiga, mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan juga waktu. Dan yang keempat, memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa mengenai peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka. Nah, untuk poin terakhir yaitu mengenai langkah-langkah pembelajaran matematika. Langkah-langkah pembelajaran matematika ada 3 langkah. Yang pertama, penanaman konsep dasar atau penanaman konsep, yaitu pembelajaran suatu konsep baru matematika ketika siswa belum pernah mempelajari konsep tersebut. Kedua, pemahaman konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep matematika. Pemahaman konsep terdiri dari atas 2 pengertian. Pertama, merupakan kelanjutan dari pembelajaran penanaman konsep dalam satu pertemuan, sedangkan kedua, pembelajaran pemahaman konsep dilakukan pada pertemuan yang berbeda, tetapi masih merupakan lanjutan dari penanaman konsep. Dan yang ketiga, pembinaan keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep dan pemahaman konsep. Pembelajaran pembinaan keterampilan bertujuan agar siswa lebih terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.